Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ralan Billy Fideli. Saya dari jurusan Pendidikan Ilmu Ekonomi kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi PPKN. Tugas ini disusun guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini dengan seksama. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu rangkaian utuh dengan proklamasi kemerdekaan. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak dapat diubah. Jika pembukaan diubah, berarti mengubah hakikat negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada 17 Agustus tahun 1945. Pada alinea keempat, menegaskan tentang fungsi dan tujuan negara Indonesia, bentuk negara, dan dasar falsafah negara Indonesia. Berikut bunyi alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sebagai suatu negara sejak dikumandangkan proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dan disahkan Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus tahun 1945. Indonesia telah meletakkan pandangan hidup bangsanya sebagai dapat dilihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada alinea keempat, menegaskan tentang fungsi dan tujuan negara Indonesia, bentuk negara, dan dasar falsafah negara Indonesia. Kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Selain hukum dasar yang tertulis, ada hukum yang bersifat tidak tertulis dan tertulis yang biasa disebut dengan nama konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam kedudukan Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai norma hukum, Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara atau maupun warga negara dan penduduk Indonesia. Hukum dasar Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi. Artinya, setiap produk hukum harus melandaskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dan terima kasih.